Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ali Gowi di acara Ngosan, ngobrol santai di Gandus TV. Kali ini obrolan santai kita mengenai lingkungan. Sudah hadir di acara Ngosan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan, Hairul Sobri. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini panggil Bapak atau panggil Kakak atau panggil Om? Serah, mana yang Panggil Pak Ali aja. Pak Ali ya. Masa? Dalam beberapa waktu ini kan kemarin berkenaan dengan hujan lebat yang terjadi di Kota Palembang. Dampaknya sangat luar biasa. Hampir seluruh warga Palembang merasakan air Betul. masuk ke dalam rumah. Dari pandangan Wahana Lingkungan Hidup sendiri, soal banjir ini bagaimana? Ya, yang pertama, banjir ini kategori bencana ekologis. Kategori bencana ekologis. Bencana ekologis. Apa itu bencana ekologis? Bencana ekologis itu kalau kami mengartikan dampak dari akumulasi kerusakan lingkungan hidup, sehingga memunculkan kerugian yang besar terhadap masyarakat, bagi baik itu dampak kesehatan, baik itu dampak dari harta benda dan lain sebagainya, Pak Ali. Nah, ini kan termasuk tanggal 25 Desember ya, pas pada saat Natal, tanggal merah kalau tidak salah. Itu luar biasa sekali, hujan besar, dan memang kalau kita lihat ini banjir banjir sebesar itu sudah hampir 30 tahun ya. 30 lebih 30 tahun banjir ini adalah banjir terbesar. Walaupun kita setiap tahun banjir, hujan sedikit banjir di wilayah daerah mana, tapi kemarin itu banjir terbesar kalau kita lihat sepanjang 30 tahun terakhir. Ini artinya apa? Tandanya apa? Ini artinya adanya kegagalan dalam mengelola tata ruang. Kegagalan mengelola tata ruang. Nah, gimana itu? Tata ruang ini kan dikelola. Kita bernegara, ada masyarakat, ada yang ngatur, dalam hal ini pemerintahnya, dan ada sistem atau semacam sektor ekonomi. Sektor ekonomi bagi masyarakat. Bagi kehidupan bermasyarakat. Karena Karena kita tahu masyarakat itu perlu bekerja, masyarakat itu perlu butuh makan, mencari untuk mencari nafkah, bertani dan lain sebagainya. Nah, tidak lepas dari itu. Berarti pemerintah itu memiliki amanah untuk melakukan pengelolaan itu. Apa yang diharapkan oleh masyarakat, apa yang diharapkan masyarakat untuk mempercayakan kepada pemimpin yang mengelola atau menata kota ini, itu ingin mendapatkan kehidupan yang layak dan sehat. Kehidupan yang layak dan sehat itu tidak lepas dari keseimbangan ekologis yang kita lakukan. Coba Pak Ali lihat dalam jangka berapa tahun, 10 tahun atau 30 tahun terakhir ini, bagaimana masifnya proses-proses pembangunan yang tidak mengedepankan kepentingan ekosistem. Coba kalau kita bisa list berapa misalnya izin-izin yang keluar yang berdampak besar terhadap, karena kita bicara soal banjir, bagaimana kita lihat izin-izin yang berdampak besar terhadap wilayah yang menjadi serapan air atau rawa kalau di Palembang ini, karena kita tahu Palembang ini adalah kota rawa, kota air yang karena tidak memiliki konsep yang jelas, pembangunannya yang
menurut kita tidak mengedepankan keseimbangan ekologis, ya ini adalah balasan dari kita tidak mengedepankan kepentingan ekologis itu tadi, Pak Ali. Nah, kita lihat ya Pak Ali ya. Kalau soal tata ruang ini, tata ruang kita itu sebenarnya belum ideal. Tata ruang RT RW tahun 2012. Tata ruang RT RW tahun 2012 belum ideal. Belum ideal karena apa? Misalnya pertama, kita belum mengakomodir wilayah-wilayah ruang terbuka hijau yang mandat undang-undang tata ruang itu minimal ruang terbuka hijau itu adalah 30%. Sekarang? Sekarang ada berapa? Sekarang 10, kalau tidak salah itu sekitar 10.000 atau 12.000, itu pun ruang terbuka hijau itu tiap tahun berkurang. Dan belum lagi kita lihat bukan hanya ruang terbuka hijau. Misalnya konsep proses pembangunan kita ini itu kalau kita lihat konsep pengembangannya itu tidak usah jauh-jauh, misalnya ada di beberapa wilayah. Kenapa misalnya masyarakat itu berlomba-lomba untuk melakukan penimbunan di lokasi lokasi rawa dia. Jadi kalau kami lihat ini semacam proses pembangunannya karena tidak ada penataan yang baik, karena tidak ada penegakan hukum, pengaturan. Jadi terbentuklah karakter kita ini yang punya uang itu nimbun agar tidak banjir. Padahal itu konsep sebenarnya berlomba-lomba untuk melakukan penimbunan agar tinggi itu bukan konsep yang ideal untuk melakukan penataan ruang. Ya, sementara sifat air di mana tempat yang rendah di situ dia akan lari. Ya otomatis yang rakyat miskin lah yang tidak punya uang untuk melakukan penimbunan yang nanti akan jadi korban. Itu kan konsep yang tidak adil menurut kita. Dan saya yakin pemerintah itu orang-orangnya yang pintar, yang cerdas, dan dia paham itu. Betul. Jadi yang diakomodir itu bukan orang-orang yang punya uang seharusnya, tapi yang beruang. Ya, bukan juga begitu Pak Ali. Tapi pengelolaan kota ini harus berkonsep berkeadilan, bukan hanya mementingkan kepentingan korporasi, industri properti karena dia punya uang banyak sehingga dia bisa mengalihfungsikan rawa menjadi pemukiman, terus tidak yang otomatis misalnya wilayah situ merupakan wilayah daerah misalnya rawa budidaya misalnya yang kita tahu sendiri ada perda perlindungan rawa karena dia memiliki cukup modal sehingga dia bisa membuat kebijakan-kebijakan sehingga rawa itu bisa ditimbun dengan cara reklamasi itu kan. Kalau kita lihat proses-proses itu tidak lepas dari peran pemerintah. Pemerintah punya punya kewenangan mengeluarkan izin, punya kewenangan dalam melihat analisa dampak lingkup AMDAL, apakah perumahan itu properti itu layak apa tidak jadi AMDAL, apakah dia melanggar tata ruang, apakah IMB-nya melanggar konsep rumah rawa ini kan harusnya iya. Nah ini kan demi kepentingan. Kalau kita lihat ya apapun bisa terjadi, apapun bisa berubah kalau memang memiliki uang tadi. Nah itu kan pengaturan yang salah menurut kita, pengaturan kegagalan pemerintah dalam menjalankan mandat rakyat dalam memimpin Kota Palembang. Nah itu yang sangat kita sesalkan sebenarnya Pak Ali. Banyak sebenarnya dampak banjir ini selain kita mengubah karakter daerah ini menjadi karakter masyarakat menjadi berlomba-lomba dengan melakukan reklamasi karena tadi yang pertama tidak diiringi dengan fungsi pengawasan yang baik. Nah terus yang kedua misalnya bagaimana dengan mudahnya orang yang memiliki modal besar mendapatkan izin masif. Terus yang ketiga sebenarnya kadang-kadang yang ketiga ini tidak bisa berjalan kalau dua ini belum jalan sebenarnya. Maksud saya yang ketiga ini pemerintah itu sebagai penjaga yang mengatur rawa ini bagaimana dilindungi karena dia mandat undang-undang perlindungan rawa ini cukup detail menurut kami ya. Walaupun kita tahu
banyak termasuk tata ruang yang 2012 tadi belum ideal masuk ke tata ruang ini karena hanya di Perda Perlindungan Rawa ini hanya menetapkan rawa budidaya dan rawa lindung itu hanya 2000 kalau tidak salah. Walaupun itu belum ideal, tapi ini pun dilanggar, Pak Ali. Sudah tidak ideal, sudah dilanggar. Bahkan yang ketiga ini saya ingin menyampaikan kadang-kadang pemerintah ini menjadi aktor utama dalam pengerusakan tata ruang itu sendiri, rawa itu sendiri, mengalihfungsikan rawa itu sendiri. Bagaimana dia ingin mengatur rakyatnya, masyarakatnya? Kalau dia sendiri melakukannya, melanggar. Terus yang kedua, bagaimana mereka melakukan penegakan hukum kalau pemerintah sendiri itu menjadi aktor utama dalam perubahan dan perusakannya, alih fungsi dan atau kerusakan itu tadi di RT RW Kota Palembang. Daerah-daerah yang menjadi zona lindung terutama untuk rawa itu daerah mana saja? Kalau secara detail itu sebenarnya bisa kita lihat dalam perda ya, karena di dalam lampiran perda tata ruang itu penetapan rawa itu hanya rawa budidaya 2000 kalau tidak salah ya. Rawa konservasi itu sekitar 2000 juga. Kurang lebih hampir 5000 lah kalau tidak salah Pak Ali ya. 5000-an ya. 5000-an itu. 5000-an itu sebenarnya bisa menjadi landasan pemerintah melakukan pengembangan rawa. Sebenarnya banyak faktor selain rawa juga ada drainase dan lain sebagainya. Ini tidak lepas juga dari proses-proses pembangunan. Bagaimana misalnya kita ketahui drainase itu menyempit, kadang-kadang yang bangun perumahan atau developer ini itu tidak dia bangun perumahan tapi kewajiban dia di dalam perumahan itu tidak dijalankan. Misalnya dia tidak membuat ruang terbuka hijau di dalam satu konsep perumahan. Itu banyak juga Pak Ali developer yang kayak gitu. Yang nakal kayak itu, dia tidak membuat aliran terlebih dahulu. Idealnya berapa persen? Untuk melakukan saya kurang paham detail secara detail, tapi paling tidak yang developer besar itu dia harus memiliki konsep atau tata ruang terlebih dahulu. Dan kolam retensi. Bukan hanya tergantung luasan kalau tidak salah. Tergantung luasan ya. Kalau dia ada di atas 1000 kalau meter persegi itu tidak perlu AMDAL, tapi ada di dalam IMB itu sudah diatur, dia harus membuat misalnya drainasenya sini yang kami temui banyak laporan dari masyarakat ini, malahan mereka menutup drainase yang sudah ada. Nutup drainase yang ditutup, ya? Iya, jadi tali-tali air itu cukup banyak yang rusak sebenarnya. Tali-tali air sampai ke sungai. Itu apakah bisa dipastikan oleh pemerintah? Seharusnya bisa, karena IMB itu mereka keluarkan. Dan ada titik GPS ya? Ada titik GPS itu. Jadi kalau misalnya proses IMB keluar, udah proses pengawasan tidak dilakukan, itu kan sama saja bohong. Berarti kalau kita lihat ya proses fungsi pengawasan tidak jalan, terus perizinan tetap masif. Nah, kadang-kadang pemerintah itu lebih parah melakukan perusakan terhadap rawa ini karena kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Sekarang kita tahu kan, sekarang ini untuk daerah Keramasan itu kan kawasan budidaya ya atau lindung? Iya, Keramasan itu kalau tidak salah itu rawa rawa budidaya. Rawa budidaya. Nah, kalau di perlindungan rawa itu rawa budidaya itu rawa boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh direklamasi. Maksudnya untuk persawahan boleh, kalau bangun rumah itu harus rumah panggung dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini ada satu pemerintah sendiri yang disebut tadi menimbun. Kedua ada developer juga yang menimbun di sini. Nah, menurut Wali sendiri, ini kan sudah terlanjur menimbun. Pandangan Wali sendiri untuk kedepannya gimana? Yang sudah tertimbun ini? Kalau memang pemerintah serius untuk menatai banjir, pemerintah tidak boleh melegalkan seluruh kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan. Tidak ada selesainya ini. Kondisi kebencanaan kita ini, bencana-bencana ekologis dampak dari kerusakan ini. Kita kan selalu yang sudah terjadi, developer ini sudah terbangun sudah dianggap ini kamu bayar ini saja denda sekian.
menurut kita proses itu enggak. Tapi kalau punya komitmen yang kuat terhadap lingkungan, ya mereka harus memulihkan wilayah itu menjadi fungsi-fungsi rawa. Harus dikembalikan seperti awal. Itu kan dengan risiko walaupun dikerok lagi ya. Walaupun dikerok lagi. Kalau memang konsisten terhadap kondisi lingkungan dengan berlandasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sesuai dengan karakter kita. Termasuk developer yang di depan. Termasuk seluruh developer yang menimbun di daerah Keramasan. Betul. Nah, ini kan iya, karena memang logikanya begini Pak Ali. Orang developer beli tanah, terus bangun perumahan, dia sudah dilepas. Developernya tidak tahu. Nah, makanya menurut kami itu penting sekali dalam proses pengetatan izin alih fungsi rawa itu, misalnya penimbunan, IMB dan lain sebagainya. Itu sangat penting. Kadang-kadang orang bangun, IMB-nya tidak developer itu bangun, IMB segala macamnya itu belum keluar, tapi bisa disusul. Nah, itu kan tidak benar. Padahal proses IMB itu memastikan wilayah itu wilayah apa, bisakah ini ditimbun, bukan malah barang yang sudah dibangun, misalnya administrasinya menyusul. Itu tidak benar. Proses itu dibuat, ada proses. Kalau yang besar itu ada proses AMDAL, ada proses IMB, itu proses-proses awal sebenarnya. Nah, kita kan biasa nih. Oh, sudah dibangun ini AMDALnya nanti nyusul keluar, sebulan ini keluar, terakhir nyusul. Nah, itu sama aja sifatnya, berarti AMDAL itu hanya mengikuti proses pembangunan. Bukan pembangunan itu mengikuti AMDAL. AMDAL itu kan melihat nih di sini tak boleh bangun ini. Perencanaan seperti itu Pak Ali. Jadi kalau faktanya ini mungkin sering terjadi di kita. Ya faktanya ya kita pasti tidak akan lepas. Oke, misalnya 5 tahun kemarin kita sejengkal banjirnya, nanti sepinggang, terus gimana di rumah sepinggang, cucung kita nanti ke depan bisa kali tenggelam ya. Tenggelam bisa mengungsi semua, evakuasi semua. Yang menarik kan kayak gini tadi, untuk kawasan budidaya, kalau kita tarik ke belakang, Palembang ini kan dulu dijuluki Venesia dari Timur. Kenapa dijuluki Venesia dari Timur? Karena Palembang memiliki 316 anak sungai dahulu. Data terakhir dari PUPR ke PU itu sekarang cuma tersisa 17. Berarti 299 anak sungai telah hilang. Itu belum lagi rawa. Nah, kalau dijaga apa yang dikatakan Pak EF tadi, terutama di kawasan rawa budidaya, itu dibuat rumah-rumah panggung atau bangunan panggung, kemungkinan besar ini akan menjadi daya tarik baru untuk kawasan tersebut. Pertama, di atas ada bangunan, entah itu bangunan apa, entah pemerintah, entah swasta atau yang lainnya. Nah, di bawah kan bisa dimanfaatkan untuk area rekreasi sebenarnya. Rekreasi dan ada tadi nanam sawah segala macam, kan ini juga bisa jadi rekreasi bagi pengunjung. Nah, mungkin persoalan itu nggak terpikir oleh pemegang kebijakan kita. Mungkin ke depan ini menjadi pikiran mereka nih. Kalau untuk daerah-daerah ini harus sudah wajib memakai tiang. Nah, pada intinya begini Pak Ali. Tidak mungkin pola pembangunan kita ini memframe masyarakat itu dengan kalau tidak mau banjir itu timbun, reklamasi, itu berlomba-lomba. Yang saya yang dibentuk oleh negara sebagai pengatur pengelola kota ini, bagaimana mengubah frame itu biar tidak ada lomba-lomba itu. Perang timbun. Perang timbunan, perang tanah. Nah, itu kan sudah mengakar. Nah, ini yang menurut kita yang hilang dari kita ini. Jadi kalau konsep siapa yang punya uang itu nimbun, itu sebenarnya sudah muncul nih di karakter masyarakat kita nih. Muncul ya berarti kita melegalkan konsep-konsep yang memang maksud saya konsep-konsep yang tidak berkeadilan tadi kan Pak Ali. Gimana orang yang tidak punya uang itu tidak mungkin dia menimbun. Kalaupun nimbun gitu-gitu aja Pak Ali. Ya habis-habis di situ aja, habis yang menimbun. Terus yang ambil tanahnya itu pasti nanti jadi wilayah banjir. Nah, jadi memang harus ada konsep yang besar dalam melakukan menata ini dan jangka panjang. Tidak setiap ada kepentingan pembangunan ini sehingga tata ruang diubah.
tidak ada kepentingan, ada pengusaha ini pengen Tata ruang mengolah betul, kotanya, tata ruang berubah tidak, tata ruang itu jangka panjang. Misalnya Pak Ali Minimal kalau 25 tahun ya? Iya minimal Ya? minimal. Kalau lihat tata ruang Belanda itu luar biasa, mungkin ratusan tahun itu nggak berubah. Sampai Karena sekarang mereka nggak tenggelam. sampai sekarang nggak tenggelam di bawah permukaan air. Iya. Nah, ya kita yakini bahwa ini kondisi sekarang ini kondisi nyata dampak dari perubahan iklim. Kita tahu di mana-mana kerusakan lingkungan, hutan di mana-mana dibabat, terus emisi itu cukup tinggi. Itu dampak perubahan-perubahan itu dampak nyata, ancaman nyata bagi seluruh umat manusia ini. Tapi bukan berarti kita pasrah dan terus mempercepat kondisi kerusakan ini, bukan begitu juga, karena kita harus bertanggung jawab terhadap generasi yang akan datang untuk tinggal dan hidup di tempat yang layak ini. Nah, terakhir ini sudah lumayan kita ngobrol ini. Intinya kan kita kembali ke kearifan lokal. Dulu nggak ada istilah banjir, yang ada istilah kacap gitu. Kacap paling lama itu main hitungan jam, bukan berhari-hari air. Kalau ini kan tergenang, bukan ini, karena nggak ada tempat air untuk lari. Statement terakhir dari Pak EF sebagai Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan mengenai RT RW ini ke depan agar tidak berubah. Ya, RT RW ini penting sebenarnya untuk mengakomodir ruang terbuka hijau. Dan bukan dirubah peruntukannya itu untuk kepentingan bisnis atau individu atau perorangan ya, kalau kita lihat. Karakter pembangunan yang mengedepankan, yang menghormati keberlanjutan lingkungan hidup itu akan menyelamatkan masyarakat banyak, warga kota Palembang. Jadi karakter itu seharusnya itu yang dibangun oleh pemerintah, harapan pemerintah dalam soal penanggulangan banjir ini. Jadi dalam penanggulangan banjir ini bukan hanya sekedar konsep satu titik, tapi dia 1 titik, 2 titik, 3 titik, 6 titik lokasi banjir ini harus ditangani. Tidak. Konsep banjir ini harus dibahas, dibedah betul dalam konsep yang besar, komprehensif, dari proses tata ruangnya bagaimana, dari proses drainasenya bagaimana, misalnya dari proses penanggulangan, misalnya memfasilitasi infrastruktur yang memang dianggap penting di lokasi untuk mencegah banjir, misalnya pemukiman. Lalu bagaimana proses penanganannya apabila soal drainase ini debit hujan ini tinggi. Nah, konsep besar dalam pengolahan banjir penanggulangan banjir terpadu ini bukan hanya pada saat banjirnya saja. Bukan saat banjir lihat pompa berjalan atau tidak, lihat kondisi masyarakat, cuma lihat infrastruktur itu jalan apa aja. Bukan hanya sekedar itu hanya hal yang kecil, tapi konsepnya ini harus dibuat jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah sampai jangka panjang untuk mengatasi ini. Misalnya kita pastikan ruang terbuka hijau 30%. Di mana sih ruang terbuka hijau itu? Titik-titiknya. Di mana titik-titik yang sudah mengubah rawa ini? Kembalikan fungsinya. Terus di mana lokasi drainase yang tidak jalan, banyak tali-tali air yang kata tadi Pak Ali tadi hilang, sungai-sungai itu. Itu yang ditargetkan, punya indikator penargetan pemulihan itu. Tali air 29 paling tidak 1 tahun ini ada 5 tali air yang sembuh atau anak sungai yang sudah berfungsi kembali. Nah, ini kan kita lihat proses di Kota Palembang ini tidak begitu, tidak ada indikator dalam proses penanggulangan banjir, tidak ada proses penambahan ruang terbuka hijau. Dari tiap tahun kami kampanye penambahan ruang terbuka hijau, penambahan jangan alih fungsi rawa dan lain sebagainya. Nah, indikator itu yang tidak ada. Jangan soal banjir. Kalau sudah terjadi banjir, ya pemerintah seharusnya sudah berpikirnya sudah mengevakuasi masyarakat. Bagaimana masyarakat kami ini yang lagi sakit ini, apakah bangun posko? Karena ini kegagalan mereka dan mereka harus bertanggung jawab terhadap masyarakat Kota Palembang yang mulai kerugian, bahkan sampai ada yang meninggal ya. Dua yang meninggal karena misalnya jalan itu tergenang. Kalau jalan sudah tergenang,
Ada kan got-got itu ada yang ditutup, ada yang terbuka, itu nyemplung ke situ meninggal. Itu bagaimana dia sudah berpikir teknis misalnya menutup itu, atau bagaimana misalnya dia sudah got itu dibuka semua biar aliran airnya cepat keluar dan lain sebagainya. Itu kan harus dipikirkan dengan matang, dan proses itu harus ada indikator untuk mengawal proses pembangunan yang baik ini. Bukan proses pembangunan ini mengikuti agenda-agenda yang Pak Ali bilang itu. Itu harapan kita sebenarnya. Harapan kita itu konsisten. Pemerintah konsisten. Pemerintah itu konsisten untuk menjaga lingkungan, menstabilkan keseimbangan ini. Ya, terima kasih Pak EF, Direktur Walhi Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan. Indonesia Sumatera Selatan. Saya tidak menyimpulkan atau merangkum dari ngobrol santai kita ini, tapi saya cuma punya ada satu kata bijak, pesan dari Ali Goi: jaga alam, jaga tradisi, insya Allah alam akan lestari. Saya Ali Goi, saya Muhammad Hairul Sobri mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.